Perkenalkan, nama saya Mitra Amelianduru dengan NIM 10202310. Saya adalah mahasiswa Stika Santa Elizabeth Medan, program studi Manajemen Informasi Kesehatan tingkat 3. Di sini saya akan memaparkan materi dan soal kasus tentang konsep manajemen sumber daya manusia. Selamat menonton. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses dalam pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien, yang melalui suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari semua aspek menjadi kekuatan personal maupun gabungan untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi dan konsep sumber daya manusia. Dapat kita ketahui bahwa sumber daya manusia merupakan gabungan dari dua variabel, yaitu sumber daya dan manusia. Sumber daya erat sekali kaitannya dengan ilmu ekonomi yang secara konvensional sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya yang langka. Sumber daya sendiri memiliki definisi yang sangat beragam. Pengertian sumber daya yang dijelaskan dalam ensiklopedia Webster mencakup 3 aspek, yakni 1. Kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu, 2. Sumber persediaan penunjang atau bantuan, dan ketiga, sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran manusia. Fungsi-fungsi MSDM atau manajemen sumber daya manusia yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan tenaga kerja yang efektif, pengorganisasian struktur dan hubungan kerja, pengarahan untuk memotivasi dan memimpin, dan pengendalian agar kinerja sesuai standar. Contohnya, perusahaan merancang strategi rekrutmen, membentuk struktur organisasi, mengarahkan tim produksi, dan memantau hasil kerja. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan atau planning. Kedua, pengorganisasian atau organizing. Ketiga, pengarahan atau directing. Keempat, pengendalian atau controlling. Kelima, pengadaan tenaga kerja atau procurement. Keenam, pengembangan atau development. Tujuan manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Tujuan umum adanya manajemen sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui kinerja manusia. Sistem ini dapat menjadi sumber kapabilitas organisasi yang memungkinkan perusahaan atau organisasi dapat belajar dan menggunakan kesempatan untuk peluang baru. Selain itu, manajemen sumber daya manusia dipandang sangat perlu agar dapat mengoptimalkan kegunaan atau produktivitas semua pekerja dalam sebuah organisasi. Ruang lingkup dan peranan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia mencakup rancangan organisasi, staffing, sistem reward, dan compliance manajemen performasi, pengembangan pekerja, serta komunikasi dan hubungan masyarakat. Peranan manajemen sumber daya manusia telah berkembang dari administratif ke strategis, berfokus pada inovasi, kualitas, dan pengurangan biaya untuk keunggulan kompetitif organisasi. Berikut adalah soal kasus tentang konsep manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, Rumah Sakit Sehat Bersama memiliki jumlah pasien rawat inap yang meningkat tajam dalam 6 bulan.
Terakhir, kepala unit rekam medis menyadari bahwa beban kerja staf meningkat, terutama pada proses pengkodean diagnosis dan pengarsipan. Namun, staf yang tersedia hanya berjumlah 5 orang, sementara standar kebutuhan minimal untuk volume pasien tersebut adalah 8 orang. Sebagai langkah awal dalam konsep manajemen sumber daya manusia, tindakan paling tepat yang harus dilakukan kepala unit adalah jawaban yang paling tepat adalah C. Melakukan analisis beban kerja dan menyusun rencana penambahan staf, di mana dalam konsep manajemen sumber daya manusia, tahap awal yang tepat ketika ada ketidaksesuaian antara beban kerja dan jumlah staf adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan ini dilakukan melalui analisis beban kerja, penentuan kebutuhan jumlah dan kualifikasi tenaga, kemudian merancang rencana perekrutan atau pelatihan. Selanjutnya, di sini ada soal kasus kedua. Di unit rekam medis Rumah Sakit Harapan Baru, staf dibagi menjadi beberapa tugas, pengkodean, penyimpanan, distribusi, dan pelaporan. Namun dalam pelaksanaannya, beberapa staf sering mengerjakan tugas di luar tanggung jawabnya, tanpa koordinasi, sehingga menyebabkan tumpang tindih pekerjaan dan keterlambatan. Berdasarkan konsep manajemen sumber daya manusia, langkah yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah jawaban yang paling tepat adalah bagian B, menyusun pembagian kerja yang jelas dan membuat uraian tugas, di mana pengorganisasian sumber daya manusia dalam manajemen bertujuan membagi pekerjaan secara jelas, menetapkan struktur, dan menentukan hubungan koordinasi antar staf. Uraian tugas membantu mencegah tumpang tindih pekerjaan, meningkatkan efisiensi, dan mempermudah pengawasan. Berikut adalah soal kasus ketiga. Unit rekam medis Rumah Sakit Prima Medica baru saja menerapkan sistem rekam medis elektronik. Setelah berjalan 2 bulan, ditemukan beberapa data pasien yang tidak lengkap dan adanya pelanggaran standar kerahasiaan. Kepala unit ingin memastikan semua staf mematuhi SOP dan menjaga kualitas data. Tindakan terbaik sesuai di fungsi pengendalian dan manajemen sumber daya manusia adalah C. Melakukan audit internal, memberikan pelatihan ulang, dan menetapkan sanksi, di mana fungsi pengendalian sumber daya manusia memastikan bahwa kinerja sesuai standar. Dalam kasus ini, audit internal dapat mengidentifikasi penyebab masalah, pelatihan ulang memperbaiki keterampilan, dan sanksi memberi efek jera terhadap pelanggaran. Sekian pemaparan materi tentang konsep manajemen sumber daya manusia. Di sini saya sudah memaparkan materi, teori, penjelasan, dan soal kasus. Semoga dapat dipahami dan saya mohon maaf jika banyak tutur kata dan kesalahan yang kurang jelas. Terima kasih. Salam santai Elizabeth.